dikatakan bahwa di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 19. Tadi kalau di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Nah, namun kita juga melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama. Nah, jadi perhatikan Kolose pasal 1 ayat 19 dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Eudokesen panto pleroma. Jadi berdiam seluruh kepenuhan Allah. Ayat tersebut tidak mengatakan bahwa di dalam Yesus berdiam Allah. Perhatikan. Jadi kita harus bisa membedakan penggunaan istilah sehingga kita juga dapat memahami secara berbeda makna yang ingin diungkapkan. Dalam hal ini oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jadi ayat tersebut tidak mengatakan bahwa di dalam Yesus berdiam Allah, tetapi seluruh kepenuhan Allah. Sehingga menjelaskan bahwa Allah berdiam dan tinggal bersama-sama Yesus. Jadi bukan Allahnya yang berdiam dalam diri Yesus, tetapi seluruh kepenuhan Allah. Nah, oleh sebab ini yang harus kita mencari tahu kedalaman makna dari istilah atau ungkapan seluruh kepenuhan Allah. Walaupun tadi kita sudah belajar bahwa ketika kita kaitkan dengan pemahaman orang-orang Yunani pada saat itu, mereka mengatakan, para filsuf mengatakan ada aion-aion yang merupakan makhluk-makhluk perantara. Nah, seperti itu, tetapi tidaklah seperti demikian. Jadi kita harus melihatnya juga berdasarkan beberapa referensi. Nah, makanya di sini muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan Allah? Jikalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16, silakan satu orang bantu untuk membaca. Supaya memastikan, saya sudah menuliskan ayatnya, tapi coba silakan Bapak Ibu juga mengecek dan membaca. Yohanes pasal 1 ayat 16, coba silakan. Ya, silakan. Yohanes pasal 1 ayat 16. Yohanes pasal 1 ayat 16. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, oke. Perhatikan di situ, karena dari kepenuhannya itu apa? Nah, makanya di sini saya jelaskan kata ganti kepunyaannya itu menunjuk kepada Allah. Sehingga kata kepenuhan tersebut menunjuk pada logos. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada Kolose pasal 1 ayat 19 dan pasal 2 ayat 9. Nah, makanya juga ketika kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan Yohanes pasal 1 ayat 18, di firman itu merupakan kasih karunia Allah. Yang artinya Allah merendahkan dirinya dengan cara logos yang merupakan kepenuhan atau keutuhan atau bagian dirinya. Mungkin yang lebih bisa kita pahami adalah ini. Jadi logos itu merupakan bagian dirinya yang merupakan keutuhan. Jadi Allah kalau tanpa logos dia tidak utuh. Jadi keutuhan Allah itu atau kepenuhan Allah itu adalah logos, adalah firman. Ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu logos yang merupakan bagian diri Allah atau kepenuhan atau keutuhan Allah, dia merupakan Allah. Jadi firman itu merupakan kasih karunia Allah. Kenapa firman itu atau logos itu merupakan kasih karunia Allah? Ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, dia merendahkan dirinya. Jadi Allah yang merupakan bagian dirinya, merendahkan dirinya. Ya kan? Untuk apa? Untuk hadir di dalam dunia. Dengan cara tadi, kenosis itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi firman itu menjadi manusia. Firman merupakan kasih karunia Allah.
Kenapa firman merupakan kasih karunia Allah? Untuk menyatakan kasih karunia Allah, maka Allah menurunkan atau menyatakan logosnya kepada manusia. Menyatakannya dengan apa? Dengan menjadi manusia. Nah, seperti itu. Dengan istilahnya dengan melakukan inkarnasi. Seperti itu. Yang juga tadi ada hubungannya dengan kenosis. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, silakan Bapak Ibu satu orang bacakan. Silakan Yohanes pasal 1 ayat 18. Ya, silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, sangat jelas dan tegas bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Nanti berbeda ketika kita melihat secara metafora di Matius pasal 5 ayat berapa yang dikatakan bahwa orang yang cinta damai, orang yang membawa damai, dia akan melihat Allah. Nah, itu nanti bahasa metafora itu ada pembahasan tersendiri ya. Nah, jadi berdasarkan pernyataan ini secara tegas bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu tidak dapat dilihat. Nah, Allah dapat dilihat. Tadi dikatakan Allah tidak dapat lihat. Allah dapat dilihat oleh manusia di dalam dunia ketika Allah itu yang adalah firman-Nya itu menyatakan dirinya menjadi manusia. Kira-kira sampai di sini dimengerti ya? Dia menjadi manusia. Sehingga Allah itu bisa dilihat. Nah, sebab itu penyataan diri Allah melalui firman-Nya yang menjadi manusia itu merupakan kasih karunia Allah kepada manusia dan dunia. Makanya tadi berdasarkan beberapa ayat ini kita bisa mendapatkan bahwa di situ tadi dikatakan bahwa kepenuhannya itu yaitu menunjuk kepada ini logos. Kepenuhan Allah itu menunjuk kepada logos. Nah, makanya tadi di Kolose pasal 1 ayat 19 dan 2 bahwa di dalam dia saya akan lihat kembali. Jadi di dalam dia, nah ini dalam dia ini, di dalam Yesus ini yang dimaksud adalah manusia Kristus itu. Jadi dalam Yesus dalam manusia Kristus yang namanya adalah Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Berdiam apa? Seluruh kepenuhan Allah tadi kita sudah dapatkan bahwa seluruh kepenuhan Allah itu adalah firman. Jadi di dalam manusia Kristus itu ada firman. Makanya tadi yang kita bahas mengenai kenosis itu saya katakan bahwa Yesus mempunyai potensi. Ya kan? Nah, potensi itu firman itu yang ada di dalam manusia Kristus. Ya kan? Dalam manusia Kristus dia punya potensi untuk melakukan atau menyatakan kuasa. Ya kan? Tetapi dalam konteks kenosisnya dia tidak menunjukkan kemampuannya tersebut. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Jadi seluruh kepenuhan Allah adalah firman. Seluruh kepenuhan Allah adalah ini. Yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan Allah adalah firman atau logos. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa firman adalah seluruh kepenuhan. Seluruh kepenuhan itu bagian keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan diri Allah. Jadi tanpa firman Allah itu ya dalam tanda kutip tidak sempurna, tidak utuh. Jadi yang menjadi utuh Allah itu atau keutuhan Allah itu atau kelengkapan Allah itu atau kesempurnaan Allah itu
karena logos yang ada pada diri Allah. Nah, logos inilah yang menjadi manusia. Nah, jadi sehingga pada Kolose pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, mempunyai makna bahwa di dalam manusia Kristus memiliki keutuhan diri Allah. Keutuhan diri Allah itu ya ini, firman, logos. Nah, lebih tegas dijelaskan pada Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani ini. Ini jasmani ini ya ini manusia Kristus, seluruh kepenuhan kealahan. Nah, ayat-ayat tersebut juga memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bahwa di dalam Kristus juga memenuhi jemaat. Nah, dan itu tidak berarti bahwa Kristus itu betul-betul ada secara keseluruhan dalam diri kita. Nah, ini makanya tadi yang kita bisa bandingkan realita bahwa di dalam manusia Kristus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah, berdiam firman itu. Ya kan? Begitupun juga Kristus itu berdiam di dalam diri kita. Jadi gambaran antara manusia Kristus berdiam atau tinggal di dalamnya ada firman yang merupakan bagian diri Allah. Begitupun juga antara Kristus dan jemaat, di mana Kristus memenuhi jemaat. Seperti itu. Nah, Kolose pasal 2 ayat 9, dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, dapat dikonstruksikan sebagai berikut, bahwa pada jasmania Yesus berdiam seluruh kepenuhan. Kata kepenuhan juga dapat diterjemahkan dengan arti kelengkapan atau kesempurnaan. Jadi perasa kepenuhan kealahan diterjemahkan dengan kelengkapan atau kesempurnaan kealahan, maka dapat diartikan bahwa firman adalah kelengkapan atau kesempurnaan Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi diri Yesus adalah substansi dari Allah yang merupakan kelengkapan atau kesempurnaan Allah.